Ratu murka. Iya, kudu turun. Lo pulang juga. Gue udah sempurna. Hai semua, selamat datang kembali. Kali ini aku bakal bawain alur cerita sebuah film berjudul Petaka Gunung Gede. Film ini menceritakan tentang 7 pemuda pendaki gunung yang diganggu oleh makhluk halus selama mendaki. Hal ini disebabkan karena Ita, salah satu dari mereka, sedang mengalami menstruasi, dan hal itu dianggap sebagai pantangan untuk mendaki gunung gede. Bahkan Ita sampai harus kehilangan nyawanya. Ita dan Maya adalah 2 sahabat yang tak terpisahkan. Mereka sedang menikmati liburan sekolah. Di akhir masa liburan yang tinggal beberapa hari, Maya dan Ita ikut dengan Indra, kakak Maya, yang akan mendaki gunung gede bersama dengan teman-temannya. Ita adalah anak sematawayang. Orang tuanya sedikit overprotective. Namun kali ini, saat Ita izin untuk ikut mendaki gunung, orang tua Ita mengizinkannya, tidak seperti biasanya. Maya memiliki kelebihan. Ia dapat melihat makhluk halus tak kasat mata. Sedangkan Ita akhir-akhir ini sering mimisan. Bahkan rambutnya sering rontok parah. Maya sering melihat sosok hitam tinggi besar di rumah Ita. Waktunya berangkat mendaki. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di penginapan. Mereka menginap untuk semalam saja, dan besok paginya langsung ke Gunung Gede untuk mendaki. Malam harinya Ita mengatakan kepada Maya bahwa dia menstruasi. Kemudian Maya mengajak Ita untuk pulang saja besok. Karena mitosnya pantang untuk orang-orang menstruasi ikut mendaki gunung gede. Ita yang sudah kepengen banget ikut mendaki gunung sampai puncak, tak mau pulang, karena ini adalah kesempatan langka. Malam itu Ita pergi ke kamar mandi untuk berganti pembalut. Saat Ita mencuci pakaian dalamnya yang penuh darah, tiba-tiba sesosok hitam besar bermuka seram menampakkan diri, membuat Ita terkejut dan berteriak kencang. Teriakan Ita membangunkan Maya dan teman-temannya. Dengan panik, Maya menggedor pintu kamar mandi sembari memanggil-manggil Ita. Saat pintu terbuka, Ita sedang berdiri dengan tatapan mata yang kosong. Ita tidak mendengar suara teman-temannya yang memanggilnya. Setelah itu, Ita sadar dan menceritakan apa yang Ita lihat. Ita mengatakan kepada Maya, "Aku takut, Mai. Aku lihat sosok hitam tinggi gede dan matanya merah." Pemilik penginapan mengatakan, itu adalah ciri-ciri dari penunggu tempat ini. Tapi sudah lama tak pernah mengganggu semenjak tempat ini dibersihkan. Lihat kondisi Ita yang shock, Ale salah satu dari mereka menyarankan untuk mengantar Ita pulang saja besok. Ita kekeh tak mau pulang. Awalnya mereka semua keberatan. Ita ikut lanjut mendaki. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Ita diperbolehkan ikut. Baru mendaki, Ita sudah mulai mendapat serangan mistis. Ita tiba-tiba bengong saat mendaki dan tak mendengar teman-temannya memanggil. Saat beristirahat, Ita tiba-tiba berjalan ke arah telaga yang pantang untuk didatangi dan membuang bingkisan ke telaga tersebut. Tak bingkisan berisi apa. Kemudian Maya mengikuti Ita dari belakang. Dia memanggil-manggil Ita. Tiba-tiba Ita berbalik badan dan langsung mencekek Maya. Ita dirasuki oleh roh jahat, hantu nenek-nenek. Roh jahat itu berkata, "Kamu tidak boleh di sini, nanti ratu marah." Kemudian datang Indra dan teman-temannya menolong Maya dari cekekan Ita. Tak lama Maya melihat sesosok perempuan sedang berdiri di telaga. Lihat kejadian tak beres ini, mereka kembali bertanya, "Kita lanjut atau turun saja?" Lagi-lagi Ita yang tak merasa ada yang aneh dengan dirinya, tetap memaksa untuk pergi ke puncak. Akhirnya mereka melanjutkan pendakian. Baru berjalan beberapa meter, Maya melihat sesosok orang tua dan berkata, "Anak ini membawa sesuatu." Kemudian kuping mereka merasa kesakitan, mendengar lengkingan suara yang menusuk kuping.
Kemudian mereka mengatakan, ini pasti gara-gara Ita. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju pos utama. Belum sampai di pos utama, Ita kembali kesurupan. Dalam kesurupannya itu, Ita bilang, anak ini harus turun karena dia kotor. Lagi-lagi mereka menyarankan Maya untuk membawa Ita pulang saja. Seperti biasa, Ita menolak. Ita yang sudah dikuasai oleh setan tiba-tiba berjalan dengan cepat sampai mereka semua hampir kehilangan jejak Ita. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Mereka menganggap Ita sangat menyusahkan. Ita ini terlihat sudah sangat kelelahan dan kedinginan. Fisiknya seperti sudah tidak kuat. Namun Ita tetap ingin lanjut sampai ke puncak. Akhirnya sampailah di puncak pada malam hari. Tenda pun didirikan untuk Ita dan Maya, karena hanya mereka berdua yang perempuan. Ita kembali kesurupan. Ale mencari bantuan di tenda pendaki lain, tapi mereka malah meledek Ale. Ribut jangan di sini. Gunung itu tempat sakral. Jadilah keributan di antara mereka. Tiba-tiba datang lelaki parubaya, memakai kaos, celana ngatung, dan sendal jepit, melerai keributan di antara mereka. Kemudian menolong Ita. Lelaki itu meminta Maya untuk mengganti pakaian Ita yang penuh darah menstruasi dan membereskan karpet, kemudian diajani. Kita pindah ke ibu Ita yang seolah merasakan apa yang sedang terjadi dengan anaknya. Bahkan ibu Ita mendengar suara-suara aneh dari rumahnya. Ibu Ita mengatakan kepada ayah Ita, tapi ayah Ita bilang, itu hanya perasaan ibu saja. Kita kembali ke Maya. Ia bermimpi didatangi seorang perempuan yang waktu itu ada di telaga. Perempuan itu berkata, anak ini harus turun karena telah mengotori tempat ini. Kegiatan kotoran tempat dia. Udah, edit. Lantas Maya terbangun dan melihat Ita tidak ada di tenda. Maya mencari Ita keluar tenda dan mendapati Ita sedang tertawa di semak-semak. Rupanya Ita telah kesurupan. Setan itu mengatakan, Ita itu milikku sekarang. Lalu Maya memukul pipi Ita sebanyak 3 kali untuk menyadarkannya. Dan berhasil. Pagi harinya mereka bersiap untuk turun gunung. Tiba-tiba Ita berjalan dan duduk di atas batu sambil melihat pemandangan yang indah. Maya menyusul Ita. Lantas Ita berkata, kok aku merasa betah ya di sini, kayak tempat lahirku. Aku merasa seperti tak ingin pulang. Ita melanjutkan perkataannya. Suatu hari kamu bakal balik lagi ke sini. Kamu bakal nangis. Kamu bakal nyariin aku. Maya merasa bingung dengan perkataan Ita yang aneh. Seolah-olah Ita akan pergi jauh meninggalkannya. Kemudian Maya membawa Ita pulang dengan 1000 perkataan yang aneh dan mengganjal itu. Yang perjalanan pulang, Ita selalu mengatakan kata yang sedikit aneh. Kemudian tak lama mereka merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ita mengatakan, kayak ada sesuatu yang ketinggalan, tapi aku nggak tahu apa itu. Sementara Abi merasa tim mereka kayak kelebihan atau kekurangan salah satu dari mereka. Padahal jumlah mereka sudah pas, ber-7. Sampailah di rumah. Maya dan Indra mengantar Ita pulang ke rumahnya. Ita tampak aneh. Ibu Ita juga merasakan harinya Maya dibangunkan oleh ibunya. Ibu Maya berkata, Ita dari semalam menangis tak berhenti-henti. Maya dan Indra datang ke rumah Ita dan melihat Ita sedang menangis meraung-raung. Rupanya ia sedang kesurupan. Ia melukai dirinya sendiri dengan mencopoti kuku-kuku di jari tangannya. Ayah Ita menyalahkan Maya dan Indra atas keadaan Ita. Dibawalah Ita ke rumah sakit. Setelah dilakukan observasi, dokter menyatakan penyakit Ita di luar medis. Kondisi Ita semakin memprihatinkan. Perutnya membesar.
bahkan kedua tangan dan kakinya harus diikat karena Ita sering meronta-ronta. Ibu Ita sangat bersedih dan berusaha mengikhlaskan kondisi Ita. Ia telah memanggil beberapa kiai untuk mengobati Ita. Dan menurut salah satu kiai, ada barang yang harus Ita bawa pulang. Tapi entah barang apa itu. Setelah pulang sekolah, Maya datang ke rumah sakit untuk menjenguk Ita. Ita mengatakan, ia takut karena Ita sering didatangi oleh sesosok hitam tinggi dan besar yang terus mengganggunya. Malam hari saat Maya sedang bengong menonton TV, tiba-tiba pintunya diketuk. Maya membukanya. Ternyata Ita yang datang. Maya sangat senang melihat kondisi Ita yang sehat. Ia memeluknya karena Ita telah sembuh dan pulang dari rumah sakit. Pengen balikin baju lo. Besok gue main ke rumah ya. Pagi harinya Indra membangunkan Maya dengan tergesa-gesa untuk ke rumah sakit melihat kondisi Ita yang kritis. Maya merasa syok dan bingung karena setahu dia Ita sudah pulang dan sembuh dari rumah sakit. Dokter melakukan penolongan darurat kepada Ita dengan kejut jantung. Saat alat itu digunakan, Ita selalu memuncratkan darah dari mulutnya. Ita pun akhirnya meninggal dunia. Kematian Ita meninggalkan misteri dan sejuta tanya tentang penyebab kematian Ita sebenarnya. Maya yang penasaran dan mencari tahu mulai mengingat-ingat. Maya ingat kala itu bapak Ita pernah menitipkan sesuatu bingkisan hitam sebelum Ita berangkat mendaki. Bapak Ita meminta membuang benda itu di tempat yang jauh. Informasi itu langsung sampai ke telinga ibu Ita. Dengan nada marah ibu Ita bertanya, bingkisan apa yang bapak berikan kepada Ita waktu itu? Dari situlah diketahui bapak Ita melakukan ritual syirik, di mana usahanya mulai sepi karena adanya pesaing baru. Bapak Ita berusaha menghancurkan usaha saingannya itu dengan ilmu hitam. Tapi rupanya saingan Bapak Ita itu mengirim santet balik, dan Ita yang harus menanggungnya. Ita menjadi sering mimisan dan rambutnya rontok. Tapi semua itu dirahasiakan dari sang istri. Ibunya Ita marah besar. Apa gunanya hidup kaya raya tapi anaknya mati? Ingin keluarganya hidup susah. Tapi ia salah jalan. Lalu benda apa yang Ita buang ke telaga? Benda dalam bingkisan hitam itu adalah santet yang dikirim oleh pesaingnya yang ditemukan oleh bapak Ita di samping rumah. Menurut orang pintar, benda itu harus dibuang jauh dari rumahnya dan secepat mungkin. Untuk itu bapak Ita mengizinkan Ita mendaki gunung dan membuang benda tersebut. Tahun demi tahun berlalu. Akhirnya Maya dan teman-temannya kembali mendaki Gunung Gede. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Ita waktu dulu. Maya menangis, mengingat Ita duduk di batu besar yang dikelilingi oleh bunga-bunga indah. Gue datang lagi ke sini dan gue nangis. Gue kangen banget sama lo, Tak.